Akhirnya setelah sekian lama melakukan penelitian, Briar mengumpulkan Liko dan kawan-kawan untuk memberi penjelasan tentang Pokemon legendari Terapagos. Ini adalah rahasia tentang Terapagos Stellar Form yang akan diungkapkan oleh Briar. Terapagos Stellar Form sangat cantik, sampai-sampai Briar ingin buat kalender dan berikannya satu persatu ke semua murid Blueberry Academy. Briar juga ingat pertama kalinya dia bertemu dengan Terapagos. Sungguh pengalaman yang sangat menakjubkan. Daripada itu, Sally menyarankan bagaimana kalau mereka fokus dulu dengan masalah Terapagos. Briar kemudian kembali menjelaskan tentang Terapagos. Setelah mengumpulkan data dari orang-orang yang berkaitan dengan Pokemon legendari itu, dan setelah melakukan analisis kemampuan Terapagos, Briar menyimpulkan jika Terapagos berubah bentuk, maka dia akan memiliki Special Terra Type atau disebut juga Stellar Type. Ketika yang lainnya kebingungan, hanya Dot yang sepertinya mengerti apa yang diucapkan Briar. Dan menurut pengamatan Briar, inilah satu-satunya kunci untuk menetralkan Rakwario. Dikarenakan baru pertama kali mendengarnya, Botan pun bertanya, apa yang dimaksud menetralkan Rakwario? Jadi Terapagos memiliki kemampuan untuk membuat Pokemon yang menderita akibat pengaruh Rakwario menjadi normal kembali. Namun ketika dicoba untuk menghapuskan Rakwario di Rakua, entah kenapa efeknya tidak berfungsi. Lucius dan yang lainnya sudah pernah mencoba hal yang sama ratusan tahun yang lalu, tapi mereka bahkan tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut. Ngomong-ngomong, Briar pun menanyakan, apakah mereka sempat melihat Pokemon Six Heroes yang terpengaruh perubahan bentuk Terastal Terapagos. Kalau untuk itu, mereka memang sempat melihatnya. Nampaknya Terapagos dan Pokemon Six Heroes saling beresonansi. Terapagos Stellar Form mengubah Pokemon Six Heroes ke bentuk Terastal juga, dan bersama-sama menyatukan kekuatan untuk menghancurkan Rakwario. Meskipun demikian, Terapagos dan Pokemon Six Heroes yang berubah bentuk saja tidak sanggup menghapus seluruh Rakwario. Ini sama persis dengan penjelasan Diana, yang pernah bilang kalau Terapagos belum mendapatkan kekuatan penuh dari Pokemon Six Heroes. Namun ini bisa diatasi jika Terapagos menyerap kekuatan dari 18 tipe Pokemon yang berbeda-beda. Dengan begitu, kemungkinan Terapagos bisa mengerahkan seluruh kekuatannya lagi. Dikarenakan Pokemon Six Heroes masih belum cukup untuk menanggulangi kekuatan Terapagos, jadi Liko dan kawan-kawan harus mengumpulkan 18 tipe Pokemon yang berbeda-beda tadi. Apa yang disampaikan Diana mungkin benar, tapi daripada tipe Pokemon biasa, yang sebenarnya dibutuhkan Terapagos adalah Terra Type. Setelah berubah bentuk menjadi Stellar Form, Terapagos menyerap kekuatan Pokemon Six Heroes Terra Type. Jika mereka mengumpulkan 18 Terra Type Pokemon, pastikan Terapagos akan mencapai kekuatan maksimumnya. Dan dengan begitu pula, Rakwario akan benar-benar bisa dimusnahkan. Liko dan kawan-kawan kini punya tujuan yang lebih jelas, dan yakin sepenuhnya mereka bisa mengumpulkan Pokemon-Pokemon tersebut. Namun masih terlalu cepat untuk bersenang-senang, karena 18 Terra Type Pokemon itu harus mempunyai kekuatan yang setara dengan Pokemon Six Heroes. Jadi bisa dipastikan mengumpulkan Pokemon itu akan jauh lebih sulit daripada yang mereka bayangkan. Kalau ngelawan Pokemon Six Heroes saja susahnya minta ampun, apalagi 18 Terra Type Pokemon lainnya ya guys ya. Namun meskipun begitu, Liko dan Dot tetap optimis. Meskipun jalan yang berliku-liku, masa depan yang cerah berada tepat di hadapan mereka. Kalau begitu, pertama-tama mereka harus menyelamatkan Pokemon Six Heroes dulu. Boruto yang dari tadi diam, akhirnya angkat bicara juga. Terlihat sangat bersemangat sekali. Tapi kalau mau melacak keberadaan mereka, Liko dan kawan-kawan butuhkan lebih banyak petunjuk tentang Rakwario. Di sini Dot pun mulai berpikir bagaimana caranya mengumpulkan data tersebut. Perusahaan Exit adalah tempat yang menyimpan data Rakwario itu. Jadi ada baiknya mereka menghubungi Ayah Mesio untuk meminta keterangan lebih lengkapnya. Ayah Mesio yang sudah tobat pasti mau membantu mereka, meskipun dia harus tetap waspada agar gerak-geriknya tidak dicurigai The Explorer. Roy langsung ngajak teman-temannya untuk berangkat sekarang juga, tapi Liko menyuruhnya untuk sabar dulu karena mereka bahkan belum mengucapkan salam perpisahan dengan Blueberry Academy. Namun setelah mendengar semua penjelasan tadi, Roy sudah tidak ada waktu untuk bersantai-santai. Mereka harus segera menyelamatkan Pokemon Six Heroes. Lihat Roy yang begitu menggebu-gebu, Liko menyuruhnya untuk tarik napas yang panjang, yang tujuannya untuk menenangkan hati dan pikiran. Liko bilang jangan pernah terburu-buru. Semuanya ada waktunya, sama seperti yang sering mereka lalui selama ini. Akhirnya Roy pun sadar dan minta maaf pada teman-teman. Sementara itu, kaki Subata terlihat memperhatikan anak-anak tersebut. Tak lama kemudian dia pun turun untuk menyapa mereka, menanyakan apakah Roy dan yang lainnya mau pulang. Roy membungkuk penuh hormat pada Elite Four yang telah memberinya pelajaran yang begitu berharga.
Namun kaki Subata bilang santai saja dan tidak perlu terlalu formal untuk orang seperti dirinya. Tapi sebelum Roy pergi, bagaimana kalau mereka melakukan hal yang menyenangkan dulu? Artinya Roy dan kaki Subata akan mengadakan pertandingan lagi. Kalau Roy tidak mau, maka Uruto mengajukan diri untuk menggantikannya. Namun Roy tetap tegas bahwa mereka harus segera berangkat. Untungnya ada Liko yang selalu mendukung Roy, meyakinkannya bahwa pertandingan ini akan sangat seru. Roy yang tadinya sempat ragu-ragu, tapi setelah melihat Crocalor yang ingin bertarung, dia pun menerima tantangan kaki Subata. Akhirnya mereka pun berpindah ke lapangan untuk mengadakan pertempuran, di mana pertarungannya akan memakai sistem double battle. Di sini juga diperlihatkan anggota Elite Four lainnya dan adik Sally yang sempat dibicarakan di episode sebelumnya. Setelah kedua peserta mengeluarkan Pokemon mereka, maka pertandingannya pun dimulai. Kaki Subata mulai dengan merintahkan Kingdra Rain Dance, mengubah cuaca menjadi mendung dan arena dilapisi es yang licin. Roy lalu ingat kalau Pokemon itu sangat cepat dan lincah, jadi serangan jarak jauh mungkin kurang efektif terhadapnya. Namun jangan sampai lupa juga dengan Archaludon. Jika hujan, Archaludon bisa menembakkan Electro Beam dalam sekejap mata. Benar saja, kaki Subata langsung merintahkan Archaludon Electro Beam. Ketika Crocalor terpleset dan hampir kena hit, untungnya ada Kilowatt yang membawanya terbang menghindari serangan itu. Namun kaki Subata langsung melanjutkan serangannya dengan Kingdra Hurricane. Namun juga dari angin yang berembus kencang itu malah mengisi ulang tenaga Kilowatt melalui ability Power Wind. Meskipun begitu, Crocalor yang diterpa angin akhirnya jatuh ke tanah, mengalami kesulitan dengan permukaan yang licin. Namun Roy menyuruhnya untuk tetap tenang, dan dengan mengaktifkan Flame Charge, perlahan permukaan es mulai meleleh dan bisa dipijak dengan baik. Setelahnya Crocalor dan Kilowatt menerjang maju ke arah Archaludon. Namun kaki Subata tetap terlihat santai sambil mengcounternya dengan Archaludon Barkout. Tapi dengan semangat yang membara, akhirnya Crocalor dan Kilowatt berhasil mendaratkan serangan telak. Namun bukannya kalah, Archaludon justru mengaktifkan ability Stamina yang meningkatkan pertahanan jika diserang terus-menerus. Setiap kali terkena serangan, pertahanan Archaludon akan meningkat, dan dia akan balas serangan yang terima itu berkali-kali lipat damage. Terlepas dari sifatnya yang ceria dan santai, tidak dapat dipungkiri kaki Subata memang sangatlah tangguh. Melihat Pokemon-Pokemonnya dalam keadaan terkapar, Roy jadi agak sedikit takut. Namun dia mulai mikirkan perkataan kaki Subata yang selalu menyuruhnya untuk tetap tenang dalam setiap keadaan. Dari situ dia pun mendapatkan kepercayaan diri untuk bangkit kembali. Sekilas telur yang ada di kepala Crocalor mulai bergetar-getar, menandakan akan terjadi sesuatu yang mengejutkan. Setelahnya Crocalor pun naik lagi ke atas punggung Kilowatt untuk mulai serangan. Namun Kingdra dengan cepat melancarkan Hurricane supaya mereka tidak bisa mendekat. Nampaknya situasi ini sudah diperkirakan oleh Crocalor dan Kilowatt, sehingga Crocalor berbalik posisi dan siap menyerang lagi. Roy yang menyadari akan hal ini segera mendatangkan Crocalor Flamethrower. Crocalor pun menyemburkan api yang berfungsi sebagai dorongan agar bisa menembus angin yang kencang itu. Alhasil Crocalor dan Kilowatt pun bisa lepas dari Hurricane dan mulai mengejar-ngejar Kingdra. Namun dengan kecepatan yang lambat itu, mereka tidak akan pernah bisa menghit Kingdra. Namun justru disinilah letak asiknya guys ya. Crocalor tiba-tiba turun sehingga Kilowatt bisa meningkatkan kecepatannya, mendaratkan serangan dadak tanpa ada yang tahu sebabnya. Belum selesai sampai di situ, Crocalor kemudian melancarkan Disarming Force yang akhirnya mampu mengalahkan Kingdra hingga tak sanggup lagi berdiri. Liko dan yang lainnya pun sangat senang karena Roy berhasil mengungguli kaki Subata. Sementara kaki Subata juga bangga karena Roy telah menerima sarannya dengan sangat baik. Namun ini bukan berarti dia akan menerima kekalahan. Sebaliknya, kaki Subata menyatakan dia akan mulai bersungguh-sungguh dan bertarung dengan sekuat tenaga. Selanjutnya, Archaludon menembakkan Electro Beam lagi, yang masih bisa dihindari Crocalor dan Kilowatt. Ketika Archaludon hendak menyerang lagi, mereka berdua terbang ke langit-langit sampai matahari muncul kembali. Alhasil karena silau, tembakan itu meleset. Sementara itu, Crocalor yang mencapai langit-langit kemudian terjun ke bawah dengan kecepatan tinggi. Lancarkan Diving Flame Charge. Meskipun begitu, Archaludon ternyata masih sanggup menahan serangan tersebut dan masih belum tumbang juga. Archaludon lagi-lagi menembakkan Metal Burst. Di saat Crocalor sudah tidak sempat menghindar lagi, Kilowatt dengan nekat mengorbankan dirinya demi melindungi temannya tersebut. Kilowatt yang menerima begitu banyak damage sepertinya menyampaikan untuk meneruskan perjuangannya, sebelum akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Di saat yang bersamaan ya guys ya, telur Crocalor semakin berguncang-guncang.
Kaki Subata juga semakin bersemangat dan menyuruh Arkaludon untuk menyiapkan serangan andalannya. Setelahnya, kedua Pokemon saling beradu tembakan yang berakhir dengan imbang. Di sini, Roy pun mulai mengingat kembali perjalanannya bersama Pokemon itu, mulai dari bentuk awalnya sampai dia berevolusi menjadi Crocalor. Namun Crocalor masih melancarkan serangan lanjutan berupa Stomping Tantrum Full Power. Di saat Arkaludon mencoba menangkisnya, Crocalor semakin berguncang-guncang, bergetar-getar, pokoknya tubuhnya semakin tidak bisa diam. Sampai akhirnya telur Crocalor berubah menjadi semacam burung api jatuh tepat di atas kepalanya. Akhirnya Crocalor pun berevolusi menjadi Skeledir. Akhirnya setelah menjalani pertempuran demi pertempuran, buaya api berevolusi ke bentuk sempurnanya. Skeledirge, Pokemon penyanyi tipe api dan hantu. Dikabarkan arwah burung api yang akan berubah wujud oleh suara nyanyian bersemayam di dalam bola api di atas kepala Skeledirge. Suara nyanyian lembut Skeledirge menenangkan jiwa orang-orang yang mendengar. Pokemon ini mampu membakar hangus lawannya dengan api bersuhu 3000 derajat Celcius. Kaki Subata malah semakin bersemangat dan mengaktifkan Terastal Pokemon Arkaludon. Baru saja berevolusi, Roy tanpa berbasa-basi langsung mengaktifkan Terastal Pokemon juga untuk Skeledirge. Arkaludon melancarkan Draco Meteor, sementara Skeledirge melancarkan Flamethrower. Kedua serangan itu saling menghit satu sama lain, mengakibatkan ledakan yang besar, dan Pokemon kembali ke bentuk normalnya. Setelah dicek, ternyata Arkaludon dan Skeledirge sama-sama tumbang. Tapi bedanya, Skeledirge masih bisa bangkit, sementara Arkaludon sudah benar-benar kehabisan tenaga. Alhasil, Roy pun menangkan pertandingan tersebut. Alih-alih pamer, Roy justru berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kaki Subata yang telah mengajarinya cara bertarung yang baik dan benar. Namun Kaki Subata menolak dipuji dan mengajak Roy untuk bertanding lagi jika dia berkunjung ke sini lagi. Selain itu, Roy juga berterima kasih kepada Liko yang mendorongnya untuk bertanding. Kalau saja dia menuruti hawa nafsunya, mungkin saja Crocalor tidak akan berevolusi. Namun Liko yang telah lama mengenal Roy, dia pun paham betul apa yang dipikirkan olehnya. Setelahnya, mereka semua pun perhatikan Skeledirge yang telah mencapai bentuk sempurnanya. Bangga akan pencapaian yang telah diraihnya tersebut. Sebelum meninggalkan sekolah, Liko berpamitan dengan Anne, di mana keduanya berjanji akan menjadi lebih kuat di pertemuan berikutnya. Sedangkan Uruto nampaknya masih malu-malu mengucapkan salam perpisahan pada Taro. Sampai akhirnya dia pun berani untuk mengucapkan terima kasih kepada Taro yang berinya banyak pelajaran yang berharga. Bahkan Dragonite pun kini mau menuruti perintahnya. Oleh karenanya, Uruto berjanji dia akan terus berjuang sampai menjadi trainer Pokemon paling hebat sepanjang masa. Sementara Taro berjanji akan selalu mengirimkan kuis untuk Uruto, yang tujuannya agar Uruto bisa selalu belajar dan berkembang lagi. Sesaat kemudian, kapal berpesagi datang untuk menjemput Liko dan kawan-kawan. Rasanya sangat berat mengucapkan selamat tinggal pada Terapagos, tapi Briar berjanji akan terus memberitahukan informasi terupdate mengenai Terapagos. Sementara Sally yang dulunya sempat kesal dengan Liko, akhirnya dia pun mengakui akan selalu mendukungnya. Kepala sekolah Kiano juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya pada anak-anak itu, mengizinkan mereka untuk datang kapanpun mereka mau. Sementara Dot menyempatkan diri untuk menghubungi Crab, yang harus sembunyi-sembunyi dulu supaya tidak ketahuan. Di sini dia pun beritahukan kalau ada museum exit yang sebenarnya adalah tempat menyimpan data. Data akuarium sendiri selalu disimpan di tempat tersebut, namun aksesnya sangat terbatas dan hanya bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu. Untuk menjawab permasalahan ini, maka Dot mengajak Kota untuk diam-diam menyelinap ke tempat tersebut.